Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang Atlantis akan menjadi ibu kota Indonesia. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah mengumumkan pemenang lomba desain kawasan ibu kota negara yang akan dibangun di Penajam, Pasar Utara, Kalimantan Timur. Negara Rimba Nusa, Arya Sofyan Sibarani, keluar sebagai pemenang, disusul di Infinity City dan Kota Seribu Galur. Ketika menyaksikan visual desain yang dirilis Kemen PUPR, bayangan kota Atlantis mendadak melintas. Atlantis adalah kota kerajaan rekaan Plato yang terdapat dalam buku Timaeus and Christias. Kota itu digambarkan sangat modern dan berada di sebuah pulau. Meskipun memiliki teknologi modern, namun kota itu lenyap dalam sekejap ketika hendak menyerang Athena. Gempa dan tsunami melenyapkan ke dasar laut. Ada pesan tersembunyi yang disampaikan dalam buku itu, bahwa Athena dilindungi para dewa, sehingga siapapun yang bermaksud menyerang akan mendapatkan kutukan, yaitu dilenyapkan dari muka bumi. Sejumlah peneliti menyimpulkan, meskipun rekaan, namun Atlantis sebenarnya gambaran dari Minoan, pulau di Yunani yang hilang tersapu tsunami setelah gunung Santorini meletus ribuan tahun yang lalu. Tentu saja dengan dilebih-lebihkan, terutama menyangkut teknologi yang dimiliki. Meskipun demikian, para peneliti dan ahli sejarah tetap mencoba mencari tahu apakah kota Atlantis benar-benar ada. Beberapa tempat pernah disebut sebagai lokasinya, seperti Laut Hitam, Samudra Pasifik, Atlantik, Lemuria, Bahama, hingga Indonesia. Penyebutan nama Indonesia bukan hasil igawan pemimpi atau tukang rekaan fiksi. Adalah ilmuwan Brasil, Profesor Arsio Santos, yang meyakinkan seperti yang dituangkan dalam bukunya Atlantis The Last Continent Finally Found. Pakar hukum tata negara Jimli Ashedikoe disebut-sebut sebagai salah seorang yang mempercayainya. Alasannya, Profesor Santos dengan dibantu sejumlah ilmuwan telah melakukan riset yang mendalam selama lebih dari 30 tahun sebelum sampai pada kesimpulannya seperti yang ditulis di dalam bukunya. Lalu apakah Presiden Joko Widodo juga terinspirasi kota Atlantis? Bahkan percaya keberadaannya di Indonesia, karenanya ingin mereka ulang di pedalaman Pulau Kalimantan yang eksotik itu. Tentu hanya presiden yang tahu. Mari kita sejenak melihat lebih jauh. Jika ibu kota benar-benar terwujud seperti dalam desain pemenang, tentu dengan tambahan dan pengurangan sesuai kondisi alam, maka akan berdiri sebuah ibu kota besar dengan teknologi yang modern, berlatar hutan belantara, dan menghadap ke laut lepas. Hal ini nyaris sempurna seperti gambaran kota Atlantis dalam buku Plato. Benar bahwa desain tersebut karya per orang atau kelompok, tetapi ingat, sebelumnya mereka tentu sudah mendapatkan masukan atau bahkan clue gambaran kota yang diinginkan oleh Presiden Jokowi. Terlepas pro dan kontra yang masih menyelimuti, termasuk bagaimana pendanaannya, karena jika dibangun dengan mengandalkan pinjaman, tentu akan kian membebani anggaran pendapatan belanja negara di masa yang akan datang. Kita berharap jika kelak terwujud kota itu tidak hanya melambangkan kemegahan dan kecanggihan teknologi, namun juga memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan sekedar ambisi 1-2 orang untuk membangun monumen diri, sehingga cita-cita dasar para pendiri bangsa, yakni menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur, terabaikan. Bahkan, para peneliti Amerika Serikat menyatakan bahwa Atlantis adalah Indonesia.
Hingga kini, cerita tentang benua yang hilang Atlantis masih terselimuti kabut misteri. Sebagian orang menganggap Atlantis cuma dongeng belaka, meski tak kurang dari 5.000 buku soal Atlantis telah ditulis oleh para pakar. Bagi para arkeolog atau oceanographer modern, Atlantis tetap merupakan objek menarik, terutama soal teka-teki di mana sebetulnya lokasi sang benua. Banyak ilmuwan menyebut benua Atlantis terletak di Samudra Atlantik. Namun, sebagian arkeolog Amerika Serikat bahkan meyakini benua Atlantis dulunya adalah sebuah pulau besar bernama Sundaland. Suatu wilayah yang kini menempati Sumatera, Jawa, dan Kalimantan sekitar 11.600 tahun yang lalu. Benua itu tenggelam diterjang banjir besar seiring berakhirnya zaman es. Para peneliti Amerika Serikat ini menyatakan bahwa Atlantis adalah Indonesia, kata Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Profesor Umar Anggara Jeni. Kata Umar, dalam 2 dekade terakhir memang diperoleh banyak temuan penting soal penyebaran dan asal-usul manusia. Salah satu temuan penting ini adalah hipotesa adanya sebuah pulau besar sekali di Laut Cina Selatan yang tenggelam setelah zaman es. Hipotesa itu, kata Umar, berdasarkan pada kajian ilmiah seiring makin mutakhirnya ilmu pengetahuan tentang arkeologi molekuler. Menurut Umar, salah satu pulau penting yang masih tersisa dari benua Atlantis, jika memang ada, adalah Pulau Natuna di Riau. Berdasarkan kajian bimolekuler, penduduk asli Natuna diketahui memiliki gen yang sangat mirip dengan bangsa Austronesia tertua. Bangsa Austronesia diyakini memiliki tingkat kebudayaan tinggi, seperti bayangan tentang bangsa Atlantis yang disebut-sebut dalam mitos Plato. Ketika zaman es berakhir, yang ditandai dengan tenggelamnya benua Atlantis, bangsa Austronesia menyebar ke berbagai penjuru. Mereka lalu menciptakan keragaman budaya dan bahasa dalam masyarakat lokal yang disinggahinya dalam tempo cepat, yakni pada 3.500 sampai 5.000 tahun yang lalu. Hingga akhirnya, rumpun Austronesia menempati separuh muka bumi. Ketua Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia, Ari Truman Simanjuta, mengakui memang ada pendapat dari sebagian pakar yang menyatakan bahwa benua Atlantis terletak di Indonesia. Namun hal itu masih debatable.